Today is not only about saying goodbye, but also about celebrating all the beautiful memories we have created together. From laughter in the classroom, unforgettable moments, to the memory that shaped us to who we are today, these lessons will always have a special place in our hearts. 3 years may feel short, but the stories we shared during our journey in the school will remain forever. So today, let us gather here with gratitude, happiness, and a little bit of our bittersweet memories as we celebrate this special moment together. Therefore, welcome to the farewell ceremony of Angkatan 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. My name is Nadira Ashifa, and I'm Faira Gaisani, and we will be the master ceremony of today's event. However, before we step any further, Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah wa may yudlillah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. to the Honorable Ustaz Syahrizul as the principal of Anamirah 1 Junior High School, and to respected Ustazah Yuliarti Jayus as the vice principal of Anamirah 1 Junior High School. And welcome to our special guest from Anamirah and Dyna Kids Foundation, the Director of Public Relations, Bapak Rizky Ade Putra, SPD. And to all our beloved Ustad and Ustazah, teachers and staff members who have guided and educated us. May Allah reward all of your kindness with abundant blessings, and may paradise be the place to which we all return. Well, Nat, to begin today's event, let us listen to the recitation of the Holy Quran that will be delivered by Kansa Anandia Lafiska, and the meaning by Sahira Putri Helda. To Kansa and Sahira, please be on stage. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها
Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan berpegang teguhlah kamu semua pada agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu, dan dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkanmu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyerukan kebajikan, menyuruh yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah datang kepada mereka keterangan yang jelas. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What a beautiful recitation of the Holy Quran, sehingga membuat hati kita terasa damai, ya kan Nat? Exactly, Fahira. Well, let's continue to our next activity, that is singing our national anthem and Indonesia Raya and Mars Anamiro, that will be led by Almira Sasikirana. To Almira, time is yours. And to all of our respected teachers and friends, please stand up.
all of our beloved teachers and friends, please have a seat. Luar biasa sekali semangatnya ya Fahira. Mari kita sama-sama berharap agar Indonesia Raya senantiasa bergema dimanapun kita berada. Exactly, Nat. Sekarang, agar acara kita berjalan dengan lancar, marilah kita sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Ridan Evan Fadila. Turidan, the stage is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Ya Allah, pada hari perpisahan ini kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas dan amal yang Engkau terima. Ya Allah, bimbinglah langkah kami menuju masa depan yang penuh keberhasilan. Jadikan kami anak-anak yang sukses, berakhlak baik, dan membanggakan orang tua, agama, serta sekolah kami. Ya Allah, limpahkan kesehatan, keberkahan, dan pahala yang berlipat kepada guru-guru kami yang telah sabar mendidik, membimbing dan mengajarkan ilmu kepada kami dengan penuh kasih sayang. Ya Allah, meskipun hari ini kami berpisah, jangan putuskan tali persaudaraan di antara kami. Pertemukan kami kembali dalam keadaan yang lebih baik dan penuh kebahagiaan. Terimalah doa dan usaha kami, karena Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everyone, we would like to invite our principal to deliver his speech. To Ustadz Syahrizul MH, please be on stage. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar membeli kuini. Kuini dijual oleh Bu Tini. 3 tahun kita di sini, sekarang graduation ceremony. Wah.
Iya kan? Oke. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua sehingga pada pagi yang berkah ini, yang cerah ini kita bisa hadir bersama-sama di ballroom SMP SMA An-Namirah Pekanbaru. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan berselawat kepada beliau, beliau berkenan memberikan syafaatnya buat kita semua. Yang saya hormati Direktur Humas Yayasan Pendidikan An-Namirah dan Dynakids, Bapak Ustadz Ade SPD, Rizky Ade, Ade Putra SPD. Kemudian Vice Principal Ustazah Yuliarti Jayus dan mana orangnya? Ini, oke ya. Karena coklat-coklat kadang nggak kelihatan Zah. Karena pelapornya juga coklat nih. Kemudian seluruh Dewan Guru, Dewan Ustadz dan Ustazah yang hadir pada kesempatan ini dan juga segenap panitia yang telah mempersiapkan kegiatan ini dengan baik, baik seksi acara, perlengkapan dan segala perencanaan yang telah dilakukan dengan baik sehingga kita bisa berhadir bersama-sama di sini untuk melaksanakan semacam pelepasan siswa kelas 9 SMP An-Namirah 1 Pekanbaru. Baik, Anda semua, pada kesempatan ini Ustadz mengucapkan terima kasih kepada Anda semua, nanti sampaikan juga kepada orang tua ya, bahwa atas kepercayaannya selama 3 tahun yang diberikan kepada SMP An-Namirah. Kami ucapkan terima kasih banyak, kalian dididik, ditempa di sini walaupun kadang-kadang harus berbeda pendapat antara orang tua dengan guru, bahkan dengan kalian sendiri dengan guru-gurunya. Tapi yakinlah satu hal, bahwa apa yang dilakukan oleh guru itu bukan untuk menyakiti kalian, bukan untuk menghukum kalian, tetapi itu adalah untuk mendidik kalian menjadi pribadi yang disiplin. Karena tak ada satupun ya orang yang bisa sukses tanpa disiplin. Ya, disiplin itu terus menerus ya, continue, konsisten ya, bukan hari ini panas besok dingin, hari ini dingin besok panas, kalau panas terus seterusnya. Itu konsisten yang dibangun melalui kebiasaan. Jadi oleh sebab itu sekali lagi, jika ada ya kalian merasa gimana dengan ustadz ustazahnya ya, merasa ada ganjalan, jadi ustadz mewakili dewan guru, ustadz ustazahnya mengaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Apakah kalian memaafkan ustadz ustazah kalian? Dimaafkan enggak? Nah, apakah ustadz ustazah kalian orang baik? Insya Allah ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian selama ditempa di sini, kalian tidak hanya mendapatkan hal-hal yang bernuansa akademik, yang lebih ke nilai rapor, nilai ijazah, ulangan, tetapi lebih dari itu adalah pendidikan juga bertugas membentuk karakter. Di antaranya ya kedisiplinan, hormat kepada orang lain. Nah, hormat kepada orang lain itu, respect kepada orang lain itu adalah core dari pergaulan kita, inti dari pergaulan. Jadi kalau orang tidak bisa menghormati orang lain, tidak bisa menghargai orang lain, maka di dalam pergaulan dia pasti gagal, karena dia akan ditinggalkan ya, dia akan ditinggalkan oleh siapapun karena dia tidak mampu menghormati, menghargai orang lain. Jadi camkan ya dalam diri kita, siapapun, sehebat apapun kalian nanti ya, setinggi apapun jabatan kalian di kemudian hari, tetapi kalau kalian tidak mampu menghargai dan menghormati orang lain, kalian akan ditinggalkan. Nah, camkan itu. Jadi sekali lagi, mari menjadi pribadi yang respect, menjadi pribadi yang menghormati orang lain, menghargai dan menyayangi orang lain. Nah, tidak boleh petantang petenteng. Ya, apalagi ini baru tamat SMP. Ya, masih jauh perjalanannya. Jadi oleh sebab itu, pertahankan ya, di antaranya karakter yang telah ditunjukkan, yang telah kita dapatkan selama di SMP An-Namirah. Termasuk juga hafalan Qur'annya. Hafalan Qur'an itu bukan ajaran dari SMP An-Namirah, tetapi Islam meminta kita untuk menjaga Al-Quran ya, maka salah satu cara menjaga Al-Quran adalah dengan menghafalnya. Dan orang yang menghafal Quran ya, itu disebut dengan hafizul Quran, disebut dengan hamilul Quran, nanti akan membawa mahkota bercahaya ya di akhirat kelak. Itu janji Allah kepada orang yang menghafal Quran. Termasuk juga bahasa Inggris. Bahasa Inggris mungkin bagi kalian sebagian
cukup kerepotan, kenapa harus berbahasa Inggris di sekolah ini, kalau enggak didenda. Yakinlah, karena kalian akan terbang lebih jauh, akan melintasi pulau-pulau, melintasi benua, antar negara, pada suatu waktu nanti kebutuhan itu akan kalian rasakan. Untung dulu saya belajar bahasa Inggris. Kalau enggak belajar bahasa Inggris, ngah-ngoh aja saya di sini. Ya, kan mereka kelihatan tuh ketika kita ke luar negeri, misalnya ke Malaysia, Singapura, itu mereka menggunakan bahasa sehari-harinya menggunakan bahasa Inggris. Jadi oleh sebab itu, ya kita di Asia saja, Asia Tenggara saja itu sudah menggunakan bahasa Inggris. Kita nggak ngerti lagi bahasa Melayu yang mereka gunakan itu. Apalagi kita nanti ke Eropa, dan tidak mustahil kalian akan ke Eropa. Ya, tidak mustahil kalian akan ke Amerika atau luar negeri sana yang banyak sekali kesempatan yang bisa kalian dapatkan. Selama kalian konsisten belajar, sungguh-sungguh belajar untuk mengejar cita-cita yang telah kalian pampang, yang telah kalian tetapkan. Nah, Ustaz sedikit cerita. Di SMA An-Namiro Pekanbaru, SMA kita, SMA 1, kemarin telah diumumkan pengumuman kelulusan siswa yang lulus SNBT dan SMBP sebelumnya. Itu ada abang kelas kita namanya Raka, tahu Raka? Bang Raka lulus kedokteran di Universitas Pajajaran Bandung. Nah, bayangkan toh, ya. Oke. Tidak berhenti di situ saja. Ada lagi banyak, ya, ada yang lulus di UGM, ada yang lulus di Unpad, ada yang di Brawijaya. Belepotan saya ini kan. Brawijaya mana ada ya? Brawijaya. Ini dekat bagian ini ya. Ada yang lulus di Brawijaya, ada yang lulus di Siliwangi, di Unri banyak sekali. Ya. Di Unri banyak sekali yang lulus. Sekarang ada sedang proses untuk di Universitas Indonesia. Ada yang sedang proses seleksi di IPDN atau STPDN. Nah, jadi oleh sebab itu, ini bukan persoalan kalian sekolah di mana, ya. Kalian tahu sendiri masuk SMA An-Namiro tidak diseleksi ketat-ketat amat, ya. Asal mendaftar dari siswa SMP An-Namiro masuk atau dari sekolah lain, tetapi kemudian mampu masuk ke perguruan tinggi selepel UGM, selepel Brawijaya, ya, Universitas Pajajaran. Tahun ini kita nambah 3 universitas ya yang menampung alumni kita dari SMA An-Namiro. Jadi kalian berpikir ulang, ya, kesempatan di SMA An-Namiro jauh lebih besar untuk mendapatkan kuliah di perguruan tinggi negeri yang kalian inginkan dibandingkan mungkin di tempat lain karena persaingan yang ketat. Sini kan jumlahnya tidak terlalu banyak, jadi ketika ada eligible, ketika ada seleksi, pembinaannya bisa lebih intensif diberikan kepada kalian. Ya, Ustadz tidak ingin mengganggu yang telah kalian lakukan, tetapi bagi kalian yang masih ragu-ragu, itu yang telah kita berikan dan hasil yang telah kita dapatkan di angkatan kedua ini. Terjadi grafik kenaikan, bertambahnya perguruan tinggi yang menerima. Ya, bayangkan Bang Raka, ya, Raka kedokteran di Unpad loh, ya, di Bandung, ya, bukan di Padang, bukan di Unri, tapi di Unpad, salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia, Fakultas Kedokteran malah. Ya, Kak Pania di Brawijaya lulus di Fakultas Psikologi, ya, di UGM Ekonomi Pembangunan kalau saya tidak salah ya. Nah, di UGM bayangkan itu. Jadi kenapa mereka bisa seperti itu? Karena kesungguhan mereka belajar, ya, dibantu oleh guru-guru yang kompeten, ya, sehingga bisa mereka masuk ke perguruan tinggi yang mereka inginkan. Dan sekarang sisanya masih berproses, ya. Ada yang mau masuk swasta juga karena memang dari awal udah pengen swasta. Ada yang masuk STPDN, ya, ada yang juga sedang proses masuk di Universitas Indonesia. Jadi Ananda semua, tak ada yang mustahil, ya, bagi kita. Ya, kalian pancang niatnya, pancang cita-citanya setinggi mungkin sehingga di kemudian hari, ya, apa yang Ustaz sebutkan ini. Dulu saya ingat tuh ketika anak-anak SMA itu ketika masuk di kelas 1, mereka merasa Jawa itu jauh sekali, ya. Kalian jangan merasa jauh, makanya Ustaz ajak ke Jawa, ajak mengunjungi kampus UI, UGM, ya, supaya kalian merasa nggak jauh. Itu waktu itu Ustaz bilang ke mereka, peganglah dindingnya UGM nih, peganglah dindingnya UI ini, peganglah dinding kampus ini, bawa ke Malaysia, dibawa ke International Islamic University of Malaysia. Ya, dibawa ke UKM ya saya, UKM apa UM waktu itu? University di Malaysia ya, kita Pak.
supaya kalian tidak merasa jauh dengan cita-cita itu. Kalian udah bisa pegang gitu. Nah, ini temboknya, ini tanahnya, dan saya tidak mustahil bisa ke sini gitu. Jadi study tour itu bukan sekedar jalan-jalan saja, tetapi mendekatkan kalian dengan cita-cita kalian. Makanya salah satu agenda selalu ke perguruan tinggi yang ada di, walaupun kalian SMP, ya, ke perguruan tinggi di berbagai kota di Indonesia dan berbagai negara yang telah pernah kita kunjungi. Jadi anak-anak semua, ya, kalian bukan baru selesai, tetapi kalian baru mulai. Ya, dimanapun kalian bersekolah setelah ini, Ustadz berharap kalian serius kejar cita-cita dan balik ke sini nanti dengan penuh kebanggaan, dan kami menerimanya juga dengan penuh kebanggaan. Itu ya anak-anak semua, mudah-mudahan ya bermanfaat bagi kita semua, dan Ustadz ucapkan selamat perpisahan ya secara seremoni di pagi ini ya, dan sampaikan salam Ustadz kepada orang tua kalian, ucapan terima kasih dari pihak sekolah yang telah mempercayakan kalian dididik di sini. Oke, itu saja dari Ustadz. Ya, terima kasih sekali lagi kepada Ustadz Ustazah yang bertungkus lumus menyiapkan kegiatan ini, kepada tim IT Yayasan Pendidikan An-Namiro yang membawa banyak sekali peralatannya ke sini ya. Wah, profesional sekali ini. Ya, ada kamera, ada monitor, ada macam-macam ini. Ya, saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga. Demikian saja. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much for your advice and guidance, Ustad. We wish success always be with you. Amin, amin ya Rabbal Alamin. We are really proud of being your students. Fahira, it's time to say goodbye. Benar sekali, Nat. Dan kali ini ungkapan rasa bangga dan bahagia kita pernah berada di sini akan disampaikan langsung oleh Dafa Hanif Andika. To Dafa, time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP An-Namiro, Ustadz Syahrizul. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah, Ustazah Yuliarti Jayus. Yang kami muliakan seluruh Ustadz dan Ustazah, dan seluruh teman-teman yang saya banggakan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menuliskan takdir dan pertemuan kita di sekolah ini, yang menghadirkan kita duduk di bangku yang sama, belajar di atap yang sama, dan akhirnya kita semua dipertemukan di titik yang sama, titik yang bernama perpisahan. Perkenalkan, saya Dafa Hanif Andika dari kelas 9E Al-Kohar. Izinkan saya berdiri di sini sebagai perwakilan dari seluruh kelas 9. Mewakili ribuan rasa yang tak sempat kami ucapkan, juga mewakili jutaan kenangan yang tak akan mungkin bisa kami ulang kembali. Hadirin yang saya hormati dan seluruh teman-teman yang saya sayangi, 3 tahun yang lalu kita datang ke sekolah ini dengan ragu-ragu, dengan mimpi yang masih samar, dan juga dengan nama-nama yang masih asing bagi kita semuanya. Namun perlahan kita semua disatukan oleh waktu dan sekolah yang tempat kita membelajar ilmu. Walau tugas terasa mustahil, berhasil kita lalui. Walau kadang pulang sekolah terasa lebih melelahkan daripada bangun pagi. Jika boleh jujur, kita belum siap. Kita belum siap meninggalkan hiruk-pikuk sekolah. Kita belum siap berpisah dengan meja-meja kelas yang penuh dengan kenangan. Kita juga belum siap untuk tidak lagi melihat sapaan dan teguran hangat dari seluruh ustadz dan ustazah. Kepada seluruh ustadz-ustazah yang saya hormati, hari ini kami akan melangkah pergi dengan membawa bekal ilmu dan ajaran yang selama ini kalian berikan kepada kami.
Terima kasih atas sabar yang kalian yang selama ini kami uji. Terima kasih atas nasihat yang mungkin selama ini terasa membosankan bagi kami. Tanpa kalian, kami hanyalah seutas kertas kosong yang tak bermakna. Kini, kertas itu telah penuh dengan tulisan ilmu yang akan kami bawa seumur hidup. Dari hati yang paling dalam, kami memohon maaf dan terima kasih telah menjadi sabar saat kami tak tahu arah. Kini kami belajar bahwa ilmu bukan hanya tentang pelajaran di kelas, tetapi juga tentang kedisiplinan, kesopanan, dan tanggung jawab. Semoga kelak sekolah ini menjadi tempat lahirnya generasi yang kuat dalam ilmu dan mulia dalam akhlak. Kami pergi membawa mimpi, namun akan selalu kami ingat bahwa tempat ini adalah awal mula kami. Wahai kawan-kawanku semuanya, ingatlah kenangan ini. Walau arah kita tak seiring lagi nanti, Anamiroh akan selalu abadi dalam hati sampai kapanpun nanti. Terima kasih atas segalanya, kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks to Dafa. May Allah makes everything easier for us to reach success. You know, I used to think that school was tiring. Me too. I didn't have any energy left in me to go to school. But now that it's ending, it feels strange. Like we didn't realize that we were living memories while they were happening. Yeah, and now everyone's slowly going their own way. Still, I'm glad we got to be a part of this together. Fahira, memori apa sih yang paling berkesan selama di bangku SMP? Banyak, Nat. Mulai dari memori menikmati fun day, menjadi anggota OSIS, ikut olimpiade, dan pastinya ketika berkumpul bersama ustadz ustazah dan teman-teman. How about you, Nat? The most unforgettable moment for me was when everyone gathered together, when the only sounds that were heard were laughter, yelling, and classmates bickering about random things. Well, I bet that was fun. Let's see more by looking at this video. Please check it out. Santaza untuk kelas Al-Khalid. Nggak terasa ya, rasanya baru kemarin kita bergabung di kelas ini. Seperti menikmati rasa rujak, ada rasa asamnya, rasa pedasnya, dan ada rasa manisnya. Semua itu tergabung menjadi satu ikatan rasa dan saat ini kita rasakan. Kesannya selama menjadi wali kelas Al-Bari, saking banyak kesannya sudah sampai nggak bisa berkata-kata. Kesan Taza sebagai wali kelas Al-Musawir, Ustazah bangga terhadap perkembangan anak-anak Ustazah selama hampir 1 tahun ini yang alhamdulillah selalu kompak di dalam kelas kita. Kesan Taza selama menjadi wali kelas Al-Ghofar, Ustazah merasa sangat beruntung karena Ustazah dikelilingi oleh anak-anak yang penyayang, yang tumbuh menjadi versi terbaiknya. I love you Al-Ghofar. Oke, anak-anak Taza, kesan Taza untuk kelas 9 Al-Kohar. Taza bangga menjadi wali kelas kamu karena kelasnya penuh dengan cerita bahagia, cerita kenangan, suka dan duka. Jakarta untuk kelas Al-Khalid, rajin, peduli, dan kompak selalu. 3 kata buat kelas Al-Bari,
seru banget, seru pakai banget. 3 kata untuk anak-anak kelas Al-Musawwir: kooperatif, kreatif, and cheerful. 3 kata untuk Al-Ghafar: sukses, soleh-soleha, dan selalu kompak. Bye, see you on top guys. Oke, 3 kata untuk kelas Al-Qohar: seru, bangga, dan penuh cerita bahagia. Momen berharga Taza menjadi wali kelas Al-Qolik itu setiap momen adalah kenangan kita. Dan yang paling terasa sekali, perdana kita menjadi the best cleaning class. Setiap momen kita ciptakan bersama-sama. Kalau disuruh pilih momen, Ustazah mau ulang lagi momennya selama 1 tahun menjadi wali kelas Al-Barik. See you Al-Barik. Momen berharga Taza bersama anak-anak Al-Musawwir yaitu ketika kita mendapatkan juara 1 umum, mengalahkan kelas-kelas 9 lainnya, ya kan? Ya kan? Good. Momen yang sulit dilupakan adalah ketika Ustazah lagi diuji di titik terendah, di mana suami Ustazah dirawat di rumah sakit dan kalian memberikan dukungan, mensupport Ustazah, dan kalian tetap menjalankan tugas-tugas yang telah diberikan. Itu luar biasa, nak. Tetaplah jadi versi terbaik dan lakukan yang terbaik. Insya Allah kalian akan memperoleh yang terbaik. Sukses buat Al-Ghafar. Momen berharga Taza ketika Taza menjadi wali kelas 9 Al-Qohar adalah Taza bangga melihat perkembangan anak-anak Taza yang semakin dewasa, penuh kebersamaan, dan selalu kompak. Lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. Nan, this is what we're waiting for. Yes, exactly Fahira. The activity is Pengukuhan Angkatan 12 yang akan dipandu oleh Ustazah Siti Maulinawati, SPDGR. to our beloved Ustazah Lina, the stage is yours. Dan kepada seluruh Angkatan 12, silahkan berada pada posisi yang telah ditentukan. Kepada Ustadz Syahrizul kami undang untuk maju ke depan. Baik, mari kita sambut bersama-sama. Inilah dia, alumni SMP Anamiroh Pekanbaru, Angkatan 12. Kita mulai dari Aditya Yusuf Reisandi,
biasa disapa Yusuf, lahir di Pekanbaru 23 Juli 2011. Memiliki hobi membaca dengan cita-cita menjadi seorang pilot. Ya, silahkan berpose Ananda Yusuf. Berikutnya, Alvina Khairun Nisa, biasa disapa Vina, lahir di Gema 5 Oktober 2010. Hobi menonton film, cita-cita menjadi seorang pengusaha. Alia Angelina, biasa disapa Alia, dilahirkan pada 18 Desember 2010 di Pekanbaru. Memiliki hobi menulis, cita-cita pengusaha. Cantik sekali. Anindita Niala Kusmara Alta Vanessa, biasa disapa Niala, lahir pada 6 Juni 2011 di Pekanbaru. Hobinya dance, cita-cita menjadi seorang reporter KBS, sangat cinta dengan Korea Selatan sepertinya. Dan cita-cita lainnya adalah dokter hewan. Asadia Poza Nazifa, biasa disapa Ziva, lahir di Pekanbaru 26 April 2011. Hobinya belajar, Masya Allah. Cita-citanya menjadi seorang dokter spesialis. Ayubi Syarif, biasa disapa Ayub, lahir di Pekanbaru 21 Februari 2011. Hobinya adalah olahraga basket dengan cita-cita menjadi seorang dokter. Berikutnya kita panggil Dava Putra Aditya, biasa disapa Dava, lahir di Pekanbaru 11 November 2011. Angka cantik ya lahirnya, 11. Hobinya bermain game. Cita-cita menjadi seorang pemain voli. Dan inilah dia MC kita, Fakhira Gaisani, biasa disapa Fakhira, lahir di Pekanbaru 3 Maret 2011. Hobinya public speaking, Masya Allah. Cocok ya, cita-citanya menjadi seorang hakim. Harus pandai ngomong di depan orang banyak. Ya, sarang heo. Berikutnya Fali Habib Satria, biasa disapa Fali, lahir di Pekanbaru 29 November 2011. Hobinya bermain game. Cita-cita menjadi pengusaha, bisa jadi pengusaha gamers kayaknya nanti ya. Iya. Berikutnya Furkan Nasrullah Panjaitan, biasa disapa Nasrul, lahir di Medan 9 November 2010. Hobinya adalah olahraga badminton, cita-cita menjadi seorang programmer. Lanjut dengan Hanif Hakim, biasa disapa Hanif, lahir di Pekanbaru 26 Agustus 2011. Hobinya adalah olahraga futsal, cita-cita menjadi seorang pengusaha. Genta Faruk Beno Handa, biasa disapa Genta, lahir di Pekanbaru 12 Januari 2011. Hobinya adalah olahraga basket, cita-citanya menjadi seorang pegawai negeri sipil. Berikutnya kita panggil Hanifah, biasa disapa Hanifah, lahir di Ujung Batu 31 Maret 2011. Hobinya memasak, cita-cita menjadi seorang dokter kecantikan. Bisa kita lihat kecantikannya sudah terpancar dari sekarang. Berikutnya kita panggil Intan Purnama Putri, biasa disapa Intan, lahir di Pekanbaru 12 Oktober 2011. Hobinya adalah olahraga badminton. Cita-cita menjadi seorang dokter, ya harus berolahraga dari sekarang biar tetap sehat ya. Berikutnya Kaila Syafira Gassani, biasa disapa Kaila,
lahir di Pekanbaru 21 November 2010. Hobinya menonton film dan cita-citanya menjadi seorang sutradara. Cocok. Nonton dari sekarang, sutradara di masa depan. Kenzi Abipraya Fajni, biasa disapa Kenji, lahir di Padang 17 Mei 2011. Cita-citanya menjadi seorang pelaut, sesuai dengan nenek moyang kita adalah pelaut ya. Hobinya adalah olahraga futsal. Khaira Nabila Masayu, biasa disapa Khaira, Pekanbaru 3 April 2011. Hobinya memasak dan cita-citanya menjadi seorang dokter. Muhammad Rafid, biasa disapa Rafid, lahir di Pekanbaru 4 Maret 2011. Hobinya adalah membaca dengan cita-cita menjadi seorang polisi kehutanan. Cocok biar makin banyak hutan kita di masa depan ya, supaya berkurang global warmingnya. Berikutnya Muhammad Zaki Zakwan, biasa disapa Zaki, lahir di Pekanbaru 10 Agustus 2011. Hobinya olahraga futsal, cita-cita menjadi seorang pengusaha. Apapun itu harus kita usahakan. Muhammad Afif Siswo Hadi, biasa disapa Afif, lahir di Pekanbaru 1 April 2010. Hobinya olahraga futsal, cita-cita menjadi seorang chef. Wow, the next Chef Juna kayaknya ya, atau Chef Arnold. Kita panggil Nadim Ahmad Dilova, biasa disapa Nadim, lahir di Pekanbaru 4 Februari 2011. Hobi bermain game, cita-cita menjadi seorang pengacara. The next Ustadz Sarizul kayaknya ya, pengacara. Berikutnya Naila Zahira, biasa disapa Naila, lahir di Pekanbaru 12 Juli 2011. Hobinya menggambar, cita-cita menjadi seorang desainer. Cocok. Kita lanjutkan dengan Nur Hasifa Ranel Fitri, biasa disapa Siva, lahir di Lipat Kain 7 September 2011. Hobi olahraga badminton, cita-cita menjadi seorang dokter. Kita panggil, inilah dia Orlando Naufal Aditya, biasa disapa Orlando, lahir di Pariaman 27 April 2011. Hobinya membaca, cita-cita menjadi seorang arsitek. Wow. Berikutnya inilah dia yang memimpin doa kita tadi, Ridan Evan Fadilah, biasa disapa Ridan, lahir di Pekanbaru 6 Juni 2010. Hobinya otak-atik otomotif. Cita-cita menjadi seorang pengusaha, pengusaha yang berkaitan dengan otomotif kayaknya ya. Kita lanjutkan dengan Safa Ramadina, biasa disapa dengan Safa, lahir di Pekanbaru 30 Agustus 2011. Hobinya mendengarkan musik, cita-cita menjadi seorang dokter. Baik, kita lanjutkan dengan Suci Andini, biasa disapa dengan Suci, lahir di Pekanbaru 16 November 2010. Hobinya melukis, cita-cita menjadi seorang dokter. Oke, mari kita lanjutkan dengan Usaid Wijdan Majri, biasa disapa dengan Usaid, lahir di Pekanbaru 30 Juni 2010. Hobi olahraga voli, cita-cita menjadi seorang dokter. Kita lanjutkan dengan Vincent Alvero, biasa disapa Vincent, lahir di Pekanbaru 28 Februari 2010. Hobinya memasak, cita-cita menjadi seorang chef. Nah, kita lanjutkan dengan Zahra Naisa, biasa disapa Zahra, lahir di Duri 16 Januari 2010. Hobi olahraga badminton, cita-cita menjadi seorang pengusaha. Dan terakhir dari kelas
Khalik Zakri Alfandi, biasa disapa dengan Zakri. Lahir di Pekanbaru 18 April 2011. Hobi menulis, cita-cita menjadi seorang dokter bedah. Masya Allah, dari kelas Al-Holik banyak yang jadi dokter ya, amin. Kita lanjutkan dengan kelas Al-Bari. Selanjutnya kita panggilkan Almera Sasi Kirana Adikarsa. Memiliki nama panggilan Almera, lahir di Pekanbaru tanggal 29 Juli 2011. Memiliki hobi memasak. Cita-citanya menjadi seorang dokter. Selanjutnya Akila Aurantiasya, panggilan Akila, lahir di Pekanbaru pada tanggal 1 Agustus 2011. Memiliki hobi olahraga badminton, cita-citanya menjadi pengusaha. Arya Kavi Darwan, biasa dipanggil Arya, lahir di Pekanbaru tanggal 21 Juli 2011. Memiliki hobi olahraga badminton, cita-citanya menjadi pengusaha. Bastian Abeldo Ibrahim, memiliki nama panggilan Baim, lahir di Pekanbaru tanggal 1 Maret 2011. Memiliki hobi olahraga basket. Cita-citanya menjadi atlet basket. CEO dari kelas Al-Bari. Selanjutnya Darel Keitaro Eltika, memiliki nama panggilan Darel, lahir di Pekanbaru pada tanggal 4 September 2011. Memiliki hobi berenang dan cita-cita menjadi abdi negara. Gifran Iza Alvaro, panggilan Agif, lahir di Pekanbaru tanggal 18 Oktober 2011. Memiliki hobi olahraga badminton. Cita-citanya menjadi atlet badminton. Gina Dwi Okta Salsabila, panggilan Gina, lahir di Pekanbaru pada tanggal 10 Oktober 2011. Memiliki hobi dance, cita-citanya menjadi seorang akuntan. Harun Al-Rashid, panggilan Harun, lahir di Pekanbaru pada tanggal 16 November 2010. Memiliki hobi olahraga futsal, cita-citanya menjadi businessman. Husna Zafira Karisma, memiliki nama panggilan Husna, lahir di Pekanbaru pada tanggal 30 April 2011. Husna memiliki hobi menyanyi, cita-citanya menjadi seorang dokter. Janeta Haura Kailiani, panggilannya Jeta, lahir di Pekanbaru pada tanggal 18 Oktober 2010. Memiliki hobi baking, cita-citanya menjadi seorang dokter gigi. Kaiza Rihanna Masayu, biasa dipanggil Kaiza, lahir di Pekanbaru pada tanggal 3 April 2011. Kaiza memiliki hobi memasak, cita-citanya menjadi desainer. M. Kamil Akhtar, panggilan Kamil, lahir di Pekanbaru pada tanggal 25 Oktober 2011. Kamil memiliki hobi olahraga basket, cita-citanya menjadi seorang hakim. Maizio Hafisha Daniel, biasa disapa Zio,
lahir di Pekanbaru 19 Mei 2011. Olahraganya adalah menjadi hobi dan cita-citanya menjadi seorang pengusaha. Ya, kapan lagi ngajak Ustadz Zul pose gitu ya? Meisya Pertiwi, biasa dipanggil Meisya, lahir di Pekanbaru 27 Mei 2011, memiliki hobi olahraga badminton. Cita-citanya menjadi seorang pebisnis. Anggun sekali ya Meisya. Muhammad Ibnu Azam, panggilan Ibnu, lahir di Pekanbaru 21 September 2010, memiliki hobi olahraga futsal. Cita-citanya menjadi pengusaha. Muhammad Rabil Kurniawan, biasa dipanggil Rabil, lahir di Pekanbaru pada tanggal 30 Maret 2011. Rabil memiliki hobi olahraga basket, sehingga cita-citanya menjadi atlet basket. Muhammad Rizky Robi Akbar, panggilan Robi, lahir di Pekanbaru 23 November 2011. Robi memiliki hobi bermain game. Cita-citanya menjadi seorang dokter. Naira Atika Suwanda, panggilan Naira, lahir di Pekanbaru pada tanggal 19 Februari 2011. Hobinya mendengarkan musik. Cita-citanya menjadi dokter kecantikan. Ya, cocok ya, dokter kecantikan masa depan. Natura Mulia Apriandi, biasa dipanggil Tora, lahir di Natuna 28 April 2011. Memiliki hobi olahraga, cita-citanya pengusaha. Nazwa Mustawiyah, panggilan Nazwa, lahir di Pekanbaru 25 Desember 2010. Memiliki hobi traveling, cita-citanya koat. Radif Muhammad, biasa dipanggil Radif, lahir di Padang pada tanggal 3 September 2010. Memiliki hobi olahraga bola kaki, cita-citanya menjadi seorang pengusaha. Rafa Bian Aska Ramadan, panggilan Bian, lahir di Pekanbaru pada tanggal 28 Agustus 2010. Memiliki hobi berniaga, sehingga cita-citanya menjadi seorang pengusaha. Cocok. Rafa Atala, panggilan Rafa, lahir di Pekanbaru pada tanggal 23 September 2010. Memiliki hobi olahraga futsal, cita-citanya menjadi seorang pengusaha. Raudatul Hikmah Al-Kajwa, panggilan Kajwa, lahir di Pekanbaru pada tanggal 1 November 2011. Memiliki hobi baking, cita-citanya menjadi seorang ilmuwan. Selanjutnya kita panggilkan Ratu Storytelling Sahira Putri Helda, biasa dipanggil Sahira, lahir di Pekanbaru pada tanggal 23 Februari 2011. Memiliki hobi memimpin sehingga cita-citanya ingin menjadi seorang presiden.
Selanjutnya Syakila Calisa Putri Prabowo. Panggilan Syakila, lahir di Pekanbaru 16 Juni 2011. Memiliki hobi dance, cita-citanya menjadi seorang diplomat. Tristan Afif Bermana, biasa dipanggil Tristan, lahir di Pekanbaru pada tanggal 4 Februari 2011. Hobinya bermain musik sehingga dia memiliki cita-cita menjadi seorang musisi. Wafa Kalila Rahma, biasa dipanggil Wafa, lahir di Pekanbaru 26 Juni 2011. Memiliki hobi menari, cita-cita menjadi seorang dokter kecantikan. Zahira Nurjannah, panggilan Rara, lahir di Pekanbaru 2 Juni 2011. Memiliki hobi membaca buku sehingga dia mau nantinya menjadi seorang novelis. Cocok. Zahran Sadik, panggilan Sadik, lahir di Pekanbaru pada tanggal 22 Maret 2010. Memiliki hobi bermain game, cita-cita Sadik menjadi seorang pilot. Zafira Hanan, biasa dipanggil Vira, lahir di Pekanbaru pada tanggal 14 April 2011. Hobinya bermain musik, cita-citanya menjadi seorang dokter. Baik, mari kita lanjutkan dengan kelas Al-Musawwir. Inilah dia, Atika Sutrisno, biasa disapa dengan Tika, lahir di Pekanbaru 25 Juni 2011. Hobinya menggambar, cita-cita menjadi seorang dokter. Selanjutnya, Ahmad Fauzi Azka Rabbani Lubis, biasa disapa Azka. Masya Allah, si pintar dari Al-Musawwir ini memiliki hobi olahraga, cita-cita menjadi seorang dokter. Ya, kasih pose yang oke dong. Iya, pose lagi, boleh. Hari ini boleh berpose dengan Ustadz Zul, oke. Sah. Kita lanjutkan dengan Al-Fikih Gunawan, biasa disapa Fikih, lahir di Pekanbaru 16 September 2010. Dengan olahraga renang dan basket yang menjadi hobinya, memiliki cita-cita menjadi seorang businessman. Pose lagi, pokoknya Ustadz Zul hari ini full pose. Iya, tapi belum ada pose yang anti mainstream dari tadi ya. Kita lanjutkan dengan Alexandra Asfa Az-Zahra, biasa disapa dengan Asfa, lahir di Sukoharjo 1 April 2011. Hobinya make up, cita-cita menjadi seorang pengusaha. Pengusaha make up kayaknya, bisa terlihat dari sekarang udah cantik jelita. Kita lanjutkan dengan Anjani Queen Adrili, biasa disapa Anjani, lahir di Padang 19 Maret 2011. Hobinya adalah membaca, cita-cita menjadi seorang wanita sukses. Dan kita panggil Arkan Hilmi Bastian, biasa disapa Arkan, lahir di Pekanbaru 23 Februari 2011. Memiliki hobi membaca, cita-cita menjadi seorang pengusaha. Oke, tunjuk langit. Boleh. Kita kasih tunjuk langit. Oke. Kita lanjutkan dengan Ashifa Aulia Sari, biasa disapa dengan Shiva, lahir di Pekanbaru 14 Mei 2011. Hobinya menggambar sesuai dengan cita-citanya menjadi seorang desainer.
Kita lanjutkan dengan Faiza Az-Zahra, biasa disapa Faiza, lahir di Pekanbaru 9 September 2011. Hobinya adalah menonton, cita-cita menjadi seorang beauty consultant. Bisa ya besok konsultasi tentang kecantikan ya. Iya, kita lanjut dengan inilah dia pebasket kita, Fatir Arya Wardana Putra. Hobinya adalah olahraga basket, dilahirkan di Pekanbaru 8 Desember 2010. Cita-cita menjadi seorang dokter. Oke. Kita lanjutkan dengan Vindi Putih Rainaya. Biasa disapa Vindi, lahir di Pekanbaru 8 November 2011. Hobinya make up, cita-cita dokter kecantikan. Bisa lah ya konsultasi dengan dokter kecantikan kita ini nantinya. Iya, ditunjuk sama Ustadz Zul kalau dia cantik. Berikutnya kita panggil Galih Puspa Indriyani. Biasa disapa Puspa, lahir di Pekanbaru 10 Maret 2011. Hobinya banyak ya, menyanyi, mendengarkan musik dan menonton. Cita-cita menjadi seorang pengusaha. Gavin Sakif Adrianto, biasa disapa Gavin, lahir di Pekanbaru 29 Oktober 2011. Hobinya adalah modifikasi, cita-cita menjadi seorang engineer. Cocok. Kita lanjutkan dengan Harisa Ayatul Husna, biasa disapa Ica, lahir di Pekanbaru 26 Agustus 2010. Hobinya memasak dan cita-cita menjadi seorang apoteker. Imam Mahlil Siregar, biasa disapa Imam, lahir di Pekanbaru 15 November 2010. Hobinya adalah olahraga badminton dan ingin menjadi seorang pemain badminton masa depan. Kita lanjutkan dengan Hanza Naya Ufairah, biasa disapa Hanza, lahir di Bukit Tinggi 29 Juli 2011. Hobinya adalah olahraga, cita-cita menjadi seorang dokter anak atau astronot. Astronot dari Indonesia yang pertama, amin. Berikutnya Kirani Alin Hari Diraja, biasa disapa Kiran, lahir di Tanah Datar 26 September 2011. Hobi membaca, cita-cita menjadi seorang dokter. Lakeisha Zafira Artarini, biasa disapa Lakei, lahir di Singkarak 8 Agustus 2011. Hobinya adalah olahraga renang dan ingin menjadi seorang dokter. Berikutnya Muhammad Habilatul Triano, biasa disapa Habil, lahir di Solo 17 Mei 2011. Hobinya motoran, cita-citanya menjadi seorang pilot. Berikutnya Muhammad Ghazi Al Mubarak, lahir di Pekanbaru 15 Juni 2010. Biasa disapa Ghazi, memiliki hobi menyanyi, cita-citanya adalah seorang pengusaha. Mutzilda Yusher Mamsyah, biasa disapa dengan Zilda, lahir di Kwansing 9 Desember 2010. Memiliki hobi olahraga badminton dan bercita-cita menjadi seorang pengusaha. Dan lihatlah si kece kita yang akan berjalan ini, Muhammad Farid Hamid, biasa disapa Farid, lahir di Pekanbaru 12 Oktober 2010. Hobinya adalah olahraga, cita-citanya menjadi seorang pengusaha. Ya, nggak tahan nengok kacamata hitamnya itu. Iya. Kita panggil Muhammad Ivanovic Irawan, biasa disapa Vano,
lahir di Payakumbuh 7 Mei 2010. Hobinya udah pasti dong olahraga sepak bola dan cita-cita menjadi seorang ahli metalurgi yang akan dibutuhkan oleh orang-orang pertambangan. Cuan banget. Kita panggil Muhammad Nabil Fadlur Rahman, biasa disapa Nabil, lahir di Pekanbaru 10 Oktober 2010, tanggal cantik 10-10-10. Olahraga sepak bola adalah hobinya dan bercita-cita menjadi seorang dokter. Berikutnya Muhammad Yuda Prawira, biasa disapa Yuda, si kalem ini lahir di Pekanbaru 14 April 2011. Hobinya adalah berenang dan cita-citanya juga menjadi seorang ahli metalurgi. Ya, orang-orang pertambangan nanti ini ya, ngeri. Berikutnya MC kita Nadira Ashifa Deni, biasa disapa Nad, lahir di Pekanbaru 7 Mei 2011. Hobinya adalah desain, cita-cita menjadi seorang psikolog. Oke, kalem sekali. Nadira Batrisya Khaisyarah, biasa disapa Dira, lahir di Pekanbaru 26 Juni 2011. Hobinya mendengarkan musik dan cita-citanya juga menjadi seorang psikolog. Berikutnya kita panggil Raihan Abdillah Zaki, biasa disapa Raihan, lahir di Pekanbaru 10 Mei 2010. Hobi menggambar, cita-cita arsitek, cocok menggambar rumah masa depan. Kita lanjutkan dengan Rifais Del Rio, biasa disapa Faiz, lahir di Pekanbaru 17 November 2010. Hobinya berenang dan berhitung, luar biasa. Cita-cita ahli metalurgi, tetap orang pertambangan ya. Kita lanjutkan dengan Veronica Felicia, biasa disapa Vero, lahir di Pekanbaru 1 Januari 2011. Cantik juga tanggalnya, 1111 ya. Hobi menulis, cita-cita penulis. The next Andrea Hirata atau Terelie. Kita lanjutkan dengan si gagah kita, Zabdan Kurniawan, biasa disapa Zabdan, lahir di Pekanbaru 28 Januari 2011. Hobinya adalah olahraga basket, cita-cita menjadi seorang businessman. Ayo, ajak pose Ustadz Zulnya. Zabdan. And the last from Al Musawir, Zifara Akilah, biasa disapa Ziva, lahir di Pekanbaru 9 Maret 2011. Hobinya menggambar, cita-cita menjadi seorang arsitek. Cocok nih ya, menggambar rumah masa depan, istana masa depan bisa lah. Oke, kita mulai untuk kelas Al-Ghafar. Andera Kenzi Endrawan, ya, jalan. Kita sapa dengan Keken, lahir di Pekanbaru 15 September 2010. Hobinya menggambar, cita-cita menjadi seorang animator. Bagus memang animasi-animasinya ini Pak Ade. Kita panggil si cakep Arjuna Alkananta Siahaan, biasa disapa Juna, lahir di Pekanbaru 18 Oktober 2011. Hobinya olahraga, cita-cita menjadi seorang pengusaha. Taza selfie kayaknya boleh yang disorot sesekali yang baca kayaknya ya. Berikutnya kita panggil Aurel Rajwa Adriansyah, biasa disapa Aurel, lahir di Pekanbaru 11 Desember 2010. Hobinya menari, cita-cita menjadi seorang jaksa.
Ayo, ya posenya gitu ya. Berikutnya Aska Dina Fadila Widri, biasa disapa dengan Dina, lahir di Pekanbaru 11 Maret 2011. Hobinya olahraga dan bermain game, cita-cita menjadi seorang HR analis. Ini akan menganalisis orang-orang yang masuk ke sebuah perusahaan. Rekrut. Berikutnya inilah dia Evan Putra Ramadan, biasa disapa dengan Evan, lahir di Pekanbaru 30 Agustus 2010. Hobinya fotografi dan videografi, cita-cita menjadi seorang pengusaha tambang. Bisalah yang ahli metalurgi tadi kita ini ya. Ya, pose dulu. Ya, posenya seperti apa nih? He is my lovely son actually ya, Taza selfie ya. Berikutnya kita panggil Fabian Azami Eldayan, biasa disapa Azami, lahir di Pekanbaru 27 Juni 2011. Olahraga futsal adalah hobinya dan cita-citanya menjadi seorang pemain bola. Dan inilah dia calon TNI kita, Fatan Zaki Amarta. Biasa disapa Fatan, lahir di Pekanbaru 20 Oktober 2010. Olahraga futsal menjadi hobinya, cita-citanya menjadi seorang anggota TNI. Amin. Ya. Fatan ini masuk ke Taruna Nusantara di Magelang. Baik, kita lanjutkan dengan Gina Nadifa Radwa, biasa disapa Gina, lahir di Pekanbaru 15 Oktober 2010. Hobinya mendengarkan musik, cita-cita menjadi seorang fashion designer. Harsha Dias Kianatama, biasa disapa Harsha, lahir di Bogor 11 Januari 2011. Cantik tanggalnya ya. Hobinya bermusik, cita-cita kerja kantoran. Pokoknya di kantor. Kita panggil Ilya Fatur Rahman Nasution, biasa disapa Ilya, lahir di Pekanbaru 3 Februari 2011. Olahraga futsal menjadi hobinya dengan cita-cita menjadi seorang pengusaha. Kansa Anandia Leviska, biasa disapa Kansa, seorang hafizah kita ini lahir di Dumai 8 Januari 2011. Hobinya adalah menulis dengan cita-cita menjadi seorang dokter. Kita panggil Muhammad Farik Hardana Ali, biasa disapa Farik, lahir di Pekanbaru 9 Mei 2011. Olahraga sepak bola menjadi hobinya, cita-citanya menjadi seorang polisi. Selanjutnya Malika Farah Permana, biasa disapa Farah, lahir di Pekanbaru 17 April 2011 dengan membaca sebagai hobinya dan bercita-cita menjadi seorang dokter. Muhammad Bintang Assegaf, biasa disapa Bintang, lahir di Pekanbaru 7 Juli 2010. Hobi bermain musik, cita-cita menjadi seorang pengusaha, sepertinya pengusaha di bidang musik. Muhammad Zaki Adinata, biasa disapa Zaki, lahir di Pekanbaru 18 April 2011. Hobinya olahraga futsal, cita-citanya menjadi pemain futsal di masa depan. Nadine Hasna Fatimah, biasa disapa Nadine, lahir di Bukit Tinggi 14 Oktober 2010. Hobinya berenang dan cita-citanya menjadi seorang dokter. Nadia Dahayu Dakna, biasa disapa Nadia, lahir di Pekanbaru 25 April 2011.
hobi berenang dan bercita-cita menjadi seorang dokter. Kita lanjutkan dengan Nafa Aisyah Husna, biasa disapa Husna. Lahir di Pekanbaru 27 Juli 2011, hobinya adalah membaca dan bercita-cita menjadi seorang dokter. Banyak ya anak-anak kita bercita-cita menjadi dokter ya. Mudah-mudahan terkabul semuanya. Kita lanjutkan dengan Nashifa Oktavia Sari, biasa disapa Nashifa, lahir di Pekanbaru 23 Oktober 2011. Sama dengan tanggal lahir saya ya, 23 Oktober. Hobinya melukis dan cita-citanya menjadi seorang dokter. Kita lanjutkan dengan Nisrina Atika Sari. Senyumnya manis sekali ya Allah. Biasa disapa Nisrina, lahir di Palembang 12 April 2011. Olahraga dan mendengarkan musik adalah menjadi hobinya dan bercita-cita menjadi seorang dokter. Kita lanjutkan dengan Kurratu Aini Syahra, biasa disapa Aini. Lahir di Pekanbaru 7 Juli 2011. Hobinya adalah dance dan olahraga, cita-cita menjadi seorang kuat. Akan menjadi perempuan-perempuan tangguh di masa depan. Tuh kan tangguh kan, dari posenya ada begitu. Kita lanjutkan, Rafasya Davin Naufaldi, biasa disapa Davin. Lahir di Pekanbaru 21 September 2010. Olahraga futsal menjadi hobinya dan bercita-cita menjadi seorang pengusaha. Pengusaha tempat futsal bisa ini. Bisa. Kita lanjutkan dengan Ramadan Ihsan Al-Ghifari, biasa disapa Ihsan. Lahir di Pekanbaru 25 Agustus 2011. Hobinya membaca, cita-cita menjadi seorang musisi. Dan Regi Aska Rizkiano, biasa disapa Regi. Lahir di Pekanbaru 2 Juni 2011. Hobinya mendengarkan musik, cita-cita pengusaha. Pengusaha musik. Ya, apa itu posenya? Baiklah. Ya. Banyak-banyak aja buat pose sama Ustadz Zul. Kapan lagi? Kapan lagi? Iya. Tolong fotokan ya Ustadz Zul. Iya, keren sekali. Kapan lagi minta Ustadz Zul yang motoin ya Allah. Oke. Kita lanjutkan dengan Rindi Mustika Wahyu Syakila, biasa disapa Rindi. Pekanbaru 7 Januari 2011. Hobinya memasak, cita-cita menjadi seorang pengusaha atau make up artist, pengusaha mua. Salsa Az-Zuhra, biasa disapa Salsa. Lahir di Pekanbaru 11 November 2011. Kembali ketemu tanggal cantik 11-11-11. Hobinya berenang, cita-citanya adalah menjadi seorang dokter. Berikutnya kita panggil Sayentia Nur Izzati, biasa disapa Osin. Lahir di Pekanbaru 30 Juni 2011. Hobinya bersepeda, cita-cita menjadi seorang pegawai negeri sipil. Dan kita panggil berikutnya, kenapa Tat? Oh belum. Amaknya aja yang ngambil ya, boleh. Oke, kita panggil si imut kita, Zasfa Kaira Nafisha. Biasa disapa Kaira, imut sekali. Lahir di Pekanbaru 20 Februari 2011. Ini tanggal lahirnya sama dengan Kirana ya. Olahraga basket menjadi hobinya dan bercita-cita menjadi seorang dokter. Berikutnya kita panggil Wildan Muhammad Azaria. Hati-hati jalannya nak. Biasa disapa Wildan. Aman ya.
Lahir di Pekanbaru 9 Desember 2010. Hobinya bermain musik, cita-cita menjadi seorang pengusaha. And the last from Al-Ghaffar, kita panggil Zlatan Ibrahimovic Antovi, biasa disapa Ibra, lahir di Pekanbaru 16 April 2011. Olahraga menjadi hobinya, cita-cita menjadi seorang angkatan militer. Luar biasa. Dan setelah ini kita lanjutkan dengan kelas Al-Kohar yang akan dipandu oleh Ustazah Cicilia Lukman. Selanjutnya kita panggilkan Agung Arif Wibawa, biasa dipanggil Agung, lahir di Pekanbaru pada tanggal 4 Juli 2010. Memiliki hobi olahraga, cita-citanya menjadi seorang atlet. Alfa Ziza Bismarta, panggilan Ziza, lahir di Pekanbaru 27 Juli 2010. Memiliki hobi berniaga, cita-citanya menjadi seorang pengusaha. Akilah Karina, biasa dipanggil Cilla, lahir di Pekanbaru pada tanggal 8 Agustus 2011. Memiliki hobi menari dan baking. Memiliki cita-cita menjadi seorang dokter dan pengusaha. Artama Sakti Badila, panggilan Tama, lahir di Pekanbaru 8 April 2011. Memiliki hobi membaca dan menulis sehingga memiliki cita-cita menjadi seorang penulis. Atta Kenzi Mubarak, biasa dipanggil Kenzi, lahir di Pekanbaru pada tanggal 3 Oktober 2010. Memiliki hobi menulis dan menyanyi, cita-citanya menjadi seorang atlet. Wibu Bari Putra Evani, biasa dipanggil Bari, lahir di Pekanbaru pada tanggal 4 April 2011. Memiliki hobi olahraga basket, cita-citanya menjadi seorang pengusaha. Carissa Azahira, biasa dipanggil Carissa, lahir di Pekanbaru pada tanggal 12 Juli 2011. Carissa memiliki hobi menari, cita-citanya menjadi seorang chef. Dafa Hanif Andika, panggilan Dafa, lahir di Pekanbaru pada tanggal 30 September 2010. Memiliki hobi olahraga futsal, cita-citanya menjadi seorang dokter gigi. Dafa merupakan mantan ketua OSIS SMP Anamiro. Ya, Dafa mulai berpose. Fahri Sauki Al-Rashad, biasa dipanggil Fahri, lahir di Pekanbaru pada tanggal 25 Juni 2011. Memiliki hobi menggambar, touring, dan game. Memiliki cita-cita menjadi seorang pengusaha. Fayad Azikra, lahir di Pekanbaru pada tanggal 16 Juli 2011. Memiliki nama panggilan Fayad. Hobinya bermain futsal, game, dan gym. Cita-citanya adalah seorang pengusaha. Filzatil Nazili, biasa dipanggil Filza, lahir di Pekanbaru 26 Maret 2010. Filza memiliki hobi dance, menyanyi, dan baking. Cita-citanya adalah menjadi seorang pengusaha. Hazik Faras Sazim Niandara, panggilan Hazik, lahir di Pekanbaru 30 April 2011.
memiliki hobi olahraga futsal dan membaca. Cita-citanya menjadi seorang TNI. Haris Septiansyah Adyan, biasa dipanggil Haris, lahir di Pekanbaru 27 September 2010. Memiliki hobi membaca, cita-citanya menjadi seorang ilmuwan. Agak susah ya posenya. Haza Atalia Hizamil Putri, biasa dipanggil Lia, lahir di Pekanbaru pada tanggal 19 Juni 2011. Lia memiliki hobi menari dan baking. Cita-citanya menjadi seorang jaksa. Izzat Rashid Andrean, panggilan Rashid, lahir di Pekanbaru 22 April 2011. Hobinya adalah olahraga dan mendengarkan musik. Cita-citanya menjadi seorang dokter. Kasih Izdihar Hamdani, biasa dipanggil Kasih, lahir di Langsa 27 Agustus 2011. Hobinya mewarnai dan menyanyi. Cita-citanya menjadi seorang dokter. Ya, satu lagi pose love. Keisha Nadine Nasyabila, panggilan Keisha, lahir di Jambi 26 April 2011. Memiliki hobi menggambar dan menulis. Cita-citanya menjadi seorang desainer. Catherine Najwa Reva, biasa dipanggil Catherine, lahir di Pekanbaru 18 Agustus 2011. Memiliki hobi menari, basket, dan berenang. Cita-citanya menjadi seorang dokter. Kevin Azka Alvaro, biasa dipanggil Kevin, lahir di Pekanbaru pada tanggal 2 Mei 2011. Kevin memiliki hobi menggambar, touring, dan badminton. Cita-citanya menjadi seorang pengusaha. Kailila Putri Azahra, panggilan Putri, lahir di Pekanbaru pada tanggal 10 Juni 2011. Putri memiliki hobi menari. Cita-citanya menjadi seorang chef. M. Kevin Effendi Pratama, biasa dipanggil Kevin, lahir di Pekanbaru pada tanggal 10 Oktober 2010. Kevin memiliki hobi futsal, basket, dan hangout. Cita-citanya menjadi seorang dokter dan influencer. Muhammad Arsya, biasa dipanggil Arsya, lahir di Pekanbaru pada tanggal 18 Januari 2011. Memiliki hobi membaca dan menulis. Arsya bercita-cita menjadi seorang dokter. Muhammad Fatih Zikri, biasa dipanggil Fatih, lahir di Pekanbaru 15 April 2011. Hobinya adalah olahraga futsal dan berenang. Cita-citanya menjadi seorang TNI.
Naila Ansaria, biasa dipanggil Naila, lahir di Payakumbuh pada tanggal 30 Juni 2011. Memiliki hobi membaca dan baking. Cita-citanya menjadi seorang engineer. Najwa Ashifa, biasa dipanggil Najwa, lahir di Pekanbaru 28 Juni 2010. Najwa memiliki hobi mendengarkan musik. Cita-citanya menjadi seorang engineer. Nicole Angeluna Rafid, panggilan Nicole, lahir di Pekanbaru pada tanggal 9 Februari 2011. Nicole memiliki hobi menonton film. Cita-citanya menjadi seorang dokter. Rizky Zeanda Kurniawan, biasa dipanggil Zean, lahir di Pekanbaru 26 Februari 2011. Zean memiliki hobi sepak bola. Cita-citanya menjadi seorang pengusaha. Satria Reski Syawal, panggilan Satria, lahir di Pekanbaru 19 September 2010. Hobinya mencoba hal baru dan bermusik. Cita-citanya menjadi seorang pengusaha. Satria merupakan jenderal kelas Al-Kohar. Syafira Atalia Aditra, biasa dipanggil Syafira, lahir di Pekanbaru pada tanggal 10 Juni 2010. Syafira memiliki hobi menulis, baking, dan puzzle. Cita-citanya menjadi radiografer. Siti Sarah Alia, biasa dipanggil Alia, lahir di Pekanbaru pada tanggal 23 November 2011. Memiliki hobi baking. Cita-citanya menjadi seorang pengusaha. Zizi Alona Zafarani, biasa dipanggil Zizi, lahir di Pekanbaru pada tanggal 8 Maret 2011. Zizi memiliki hobi baking. Cita-citanya adalah menjadi seorang pengusaha. Dan Zizi menjadi peserta terakhir. Mari kita berikan tepuk tangan untuk seluruh alumni SMP Anamira Angkatan 12. Dan kita berikan tepuk. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Ustadz Syahrizul. Cukup lama berdiri di atas ya Ustadz Zul. Terima kasih. Dan kami pamit undur diri. Tazalina, Taza Cicilia mendoakan semoga seluruh cita-cita Ananda terkabul. Kami pamit undur diri. Terima kasih kepada Ustazah Cicilia Lukman dan Ustazah Siti Maulinawati telah membimbing acara penyerahan cenderamata. Teachers and friends, we have arrived at the end of today's ceremony. Some goodbyes are loud and emotional, and some are quiet, hidden behind smiles and small laughs. Although today marks an ending, we hope it also becomes a beginning of something beautiful for all of us. No matter where life takes us after this, the memories we created here will always remain a part of who we are. Thank you for being a part of this journey. And thank you for making these years unforgettable. Once again, I'm Nadira Ashifa and I'm Faira Gaisani as your Master of Ceremony. Kami Angkatan 12 izin pamit. Goodbye and see you again someday. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kukira takkan ada kendala, kukira ini kan mudah. Kau aku jadi kita, kukira kita akan
Dilanjutkan dengan perempuan kelas Al-Khaliq. Hati-hati di jalan. Lembaran foto hitam putih. Aku coba ingat lagi warna bajumu kala itu. Kali pertama di hidupku manusia lain memelukku. Hitam putih. Aku coba ingat lagi wangi rumah di sore itu. Kue coklat balon warna-warni. Pesta hari Ustadz Imam, tentang kita Ustadz Imam. Dimanapun kalian berada, ku kirimkan terima kasih untuk warna dalam hidupku dan banyak kenangan indah. Kau melukis aku, lembaran foto hitam putih.
jumpa kawanku, semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Sampai jumpa kawanku, semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Bersenang-senanglah karena hari ini akan kita rindukan di hari nanti. Sampai jumpa kawanku, semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Sampai jumpa kawanku, semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Mungkin diriku masih ingin bersama kalian, mungkin jiwaku masih harus senyuman kalian. Baru. Selama ini ternyata kepalamu akan selalu botak. Kamu kayak gorila. Cobalah kamu ngaca tuh bibir balapan daripada gigi lo kayak kelinci. Cici yang ini udah gendut, suka marah-marah. Kau cacing kepanasan.
This is where the extraordinary journey begins. An-Namira Education Foundation, a complete integrated Islamic school from kindergarten all the way through senior high school, dedicated to shaping a generation of excellent, strong-hearted, and readiness to face the world. We believe English is more than a subject; it is a window to the world. At An-Namira, every learner is immersed in an English-speaking environment, building genuine confidence to communicate globally. Above all, we instill a deep and lifelong love for the Quran through our Starter, Tafiz, and Tahsin program across all levels. Every student is guided to recite, understand, and memorize the word of Allah, making the Quran alive in their lives. The digital era demands a generation that is tech-savvy. At An-Namira, students at every level learn IT hands-on, from computer literacy to digital creativity, so they don't just become users of technology, but creators. All these strengths are built on solid foundation, discipline. The culture of discipline at An-Namira is not merely a set of rules. It is a character that nurtured from kindergarten to senior high school, shaping students into resilient, responsible, and integrity-driven individuals. And there's more. An-Namira also offers a wide range of exciting extracurricular programs, from arts and sports to IT, multimedia, and scouting, because we believe every child has a talent just waiting to shine. An-Namira School, a place where faith, knowledge, and achievement grow together, from the very first day of kindergarten to graduating stage of senior high school, because our children deserve the very best every step of the way. An-Namira, caring world-class leader.